siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika firman itu disampaikan dan kami tangkap firman itu akan berbuah dan memberkati banyak orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami butuh Tuhan roh hikmat, roh pengertian, ketujuh roh Allah turun atas setiap hidup kami, menguasai hidup kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Oke, boleh duduk teman-teman. Ya, malam hari ini saya akan mulai dengan sebuah untuk jadi orang Kristen itu teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus, kita semua di sini orang Kristen benar? Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, dan kita tuh punya 3 panggilan teman-teman. 3 panggilan utama sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Ya, saya mau kasih sedikit. Yang pertama ini dalam bahasa Yunani. Pertama namanya marturia. Bahasa Yunaninya marturia, bahasa Indonesianya bersaksi. Yang kedua, diakonia, melayani bahasa Indonesianya. Dan yang ketiga, koinonia, artinya bersekutu. Oke, dan 3 panggilan utama itu ya. Saya mau bahas satu aja malam hari ini ya, karena itu yang ada di hati saya dan saya mau bagikan yang terakhir tentang koinonia. Sebagai orang Kristen, tahukah teman-teman, tahukah kita semua bahwa kita tuh perlu yang namanya bersekutu, berkumpul. Ya, seperti sekarang saat ini kita menyatukan hati, kita datang nyembah Tuhan, kita datang ya berlutut memuji. Tadi kita memuji Tuhan sama-sama. Itu salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen, teman-teman. Ya, dan saya mau mulai dengan sebuah kesaksian. Nanti ada sebuah kesaksian tentang koinonia juga dari teman saya. Ya, nanti akan ada kesaksian tentang cell group. Salah satu tujuan untuk kita bersekutu, ya salah satunya juga di cell group. Boleh, Daniel? Saya kasih waktu untuk kesaksian pagi malam hari ini. Silakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sekali lagi yang lebih kencang. Iya, gitu. Jangan tegang-tegang ya. Cukup saya yang tegang karena saya di depan pertama kali. Kalian jangan tegang. Kalau kalian tegang, nanti saya tambah tegang. Oke. Perkenalkan dulu, namaku Chen Daniel. Mungkin ada yang belum tahu, kalau dipanggilnya biasanya Kochen atau Daniel, jadi bebas. Kalau ketemu di jalan, disapa aja ya. Oke, saya mau nanya dengan satu pertanyaan di awal. Pertanyaannya adalah, apa itu cell group? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Saya punya hadiah. Cell group itu apa? Cell group. Yang kamu tahu aja. Gak ada yang mau jawab? Saya keluarin hadiahnya nih. Tara. Ada 2. Cell group itu apa teman-teman? Oh ya boleh. Maju Kak. Iya Kak, maju. Salam semuanya. Cell group itu adalah komunitas di mana kita nggak hanya bertumbuh, kita nggak hanya berkembang, kita nggak hanya bermakna aja, tapi kita saling mengenal satu sama lain. Kita saling support satu sama lain. Kita saling bertukar pikiran sama teman-teman kita. Kita bisa curhat di sana sama pemimpin kita. Kita bisa bermain di sana dengan teman-teman kita, dengan anggota kita, dan kita bisa menjadi terangnya Kristus dari lewat komunitas kita yang kecil ini yang bernama Cell Group. Itu sih Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Edward ya namanya. Oke, terima kasih Kak. Ya betul. Jadi Cell Group itu adalah komunitas kecil. Biasanya memiliki 2 arah. Kalau kita ibadah LG kan biasanya satu arah ya, dari depan ke belakang, ke anak-anak. Tapi kalau cell group itu lebih dalam, jadi bisa komunikasinya 2 arah. Dan juga di cell group itu kita bisa sama-sama sharing, yang tadi Kak Edward bilang, bisa sama-sama cerita, terus juga bisa sama-sama bertumbuh rohani dan jasmani kita, lalu juga bisa menguatkan satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya
setiap kita, setiap manusia itu makhluk sosial dan butuh namanya komunitas. Jadi penting cell group itu teman-teman. Seberapa pentingnya cell group? Yang pertama, cell group itu tempat bertumbuh rohani dan jasmani yang seperti tadi saya bilang. Bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya apa yang dibagikan itu, tapi juga bisa menyegarkan setiap jiwa kita. Beberapa waktu lalu sel grup saya pergi ke Kuningan, kita jalan-jalan gitu, ya menikmati suasana di sana, tapi juga ada firman yang disampaikan. Kalau di CG Eagle Nest ada satu program baru, namanya sharing 15 menit twice a week. Jadi program ini untuk anak-anak CG masing-masing harus sharing, membagikan sesuatu, bisa dari satu ayat, bisa dari kesaksian hidup, bisa juga dari setiap pergumulan. Itu selama 15 menit melalui online dan juga ada jadwalnya, semua akan bergilir. Tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Cell group juga jadi bisa lebih aktif. Secara grup juga jadi bisa menguatkan dengan yang lain, dengan apa yang kita bagikan. Tapi juga belajar untuk bisa ngomong di depan orang. Seperti saya lagi belajar ngomong di depan banyak orang. Saat ini saya lagi ngomong di depan 1.000 orang nih. Amin. Amin. Iya, nanti semua kursi-kursi akan penuh. Amin ya, sepakat ya. Ya. Itu programnya dari CG saya. Sharing 15 menit twice a week dan akan dimulai besok. Sebenarnya dari kemarin, cuman karena kemarin mungkin beberapa anak belum siap, jadi besok akan dimulai. Lalu yang kedua selanjutnya, saya mau bahas sedikit tentang pergaulan. Ada sebuah ayat di 1 Korintus 15 ayat 33, nggak perlu dibaca, nggak apa-apa, tapi boleh ditampilin. Ya, kalau di sini dibilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Oh, coba semuanya ngomong ke sebelah kanan kirinya. Pergaulan yang buruk merusak. Sekali lagi ngomong ke kanan kirinya. Lebih kencang. 1, 2, 3. Iya. Jadi hati-hati kalau salah teman. Kita kalau koneksi itu boleh banyak, boleh luas, kita berteman dengan siapa aja, itu boleh. Apalagi kalau anak-anak mau masuk kuliah, anak-anak yang mau masuk kerja, itu koneksi itu penting. Teman-teman sekolah juga perlulah berteman dengan siapa aja. Boleh berluas-luas apapun itu. Tapi ada yang dinamakan dengan circle. Kalau koneksi itu luas, circle semakin kecil. Circle adalah teman-teman yang kita harus seleksi. Kita harus bisa selektif. Mana aja teman-teman yang harus kita gaulin dalam sehari-hari. Tapi juga teman-teman yang mungkin harus dipinggirin sebentar. Karena itu akan menjatuhkan kamu. Jadi pertemanan itu harus selektif. Kita punya circle. Circle itu salah satunya kan cell group. Aku mau cerita sedikit. Dulu waktu 2015 sampai 2018 itu aku kuliah di Semarang. Terus karena belum ada teman, hanya baru temannya beberapa, sebutlah dia A. Dia biasaan ngomong kebun binatang semua. Kambing, kucing, meong-meong gitu. Semua disebutin. Tapi karena saya nggak ada teman lagi, pada saat itu juga saya nggak ada kendaraan, dari kos ke kampus harus ikut sama dia. Akhirnya saya bergaul mau nggak mau dengan ini. Satu circle ceritanya. Penularan omongan yang kasar itu mungkin nggak secara langsung. Ketika dia berkata-kata, bernubuat-nubuat yang begitu, tanda kutip. Itu penularannya nggak secara langsung. Tapi secara tidak langsung. Ketika saya marah, ketika saya ada masalah, saya emosi, tiba-tiba secara naluri itu pengen berkata-kata apa yang saya pernah dengar dari perkataan si A. Ini ada sebuah spiritnya.
tertransfer secara tidak langsung. Jadi hati-hati teman-teman. Mulai memilih teman-teman yang membangun. Karena pergaulanmu itu menentukan masa depanmu. Dengan siapa kamu bergaul? Dengan teman-teman CG versus dengan teman-teman yang tanda kutip perlu didoakan. Itu akan berbeda hasilnya. Contohnya, kalau di anak-anak CG kan mungkin gak ada yang rokok gitu. Tapi kalau teman-teman yang di luar, perokok misalnya. Hari ini kamu bukan seorang perokok. Hari ini kamu bukan seorang peminum, bukan seorang pemabuk. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, yang omongannya kasar, ngerokok, mabuk, pergaulanmu bebas, yang harusnya masa depanmu itu benar-benar ada di jalannya Tuhan, kamu punya masa depan yang cerah, masa depan yang indah sama Tuhan, tapi ketika kamu bergaul dengan yang tidak selaras dengan hati Tuhan, maka masa depanmu akan berubah. Tuhan memang ngejamin masa depan kita. Masa depan kita sungguh ada. Tapi balik lagi ke tangan kita. Kalau kita bergaulnya salah, maka masa depanmu yang akan jadi taruhan. Coba kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang rajin di sekolah, anak-anak yang bisa membangun kamu, di tempat kerja juga, maka kamu akan menjadi seorang yang rajin. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang malas, itu bisa keikutan. Saya pernah kuliah, SMA gitu. SMA saya main sama orang-orang yang malas belajar, malas ngerjain PR. Dan ketika saya malas ngerjain, saya mikir, dia juga teman dekat saya, begini kok nggak ngerjain. Jadi ikut-ikutan. Jadi masa depanmu itu ditentukan dengan pergaulanmu saat ini. Itu makanya pentingnya cell group. Tapi juga kamu gak usah alibi yang bilang mau tenang aja, saya bisa menobatkan dia. Saya bisa bawa ke LG kok, saya bisa kok masukin dia ke CG saya. Alibinya gitu. Tapi kita harus menghitung diri kita, iman kita. Apakah iman kita sudah kuat atau masih mudah goyah? Kalau sedikit-sedikit ada masalah, larinya ke hal-hal yang gak benar. Apalagi kamu mau menobatkan orang, mengubah orang. Kita manusia gak bisa ngubah karakter orang. Yang bisa ngubahin kan hanya Tuhan. Bagian kita hanya bisa menjadi seorang yang teladan. Yang bisa menjadi contoh bagi mereka. Kalau kamu ngerasa imanmu masih mudah goyah, lebih baik jauhin. Gak apa-apa, teman-teman banyak kok. Teman-teman CG juga pasti banyak yang bisa kita temenin. Tapi juga cell group bisa menjadi sebuah tempat, bisa menjadi sebuah wadah ketika kamu sedang mengalami sebuah masalah. Ketika kamu sedang mengalami sebuah kebingungan. Saya juga sempat bingung kok waktu lulus SMA mau kuliah atau mau kerja. Waktunya udah mepet nih, kalau mau kuliah harus segera daftar. Saya bingung. Saya nggak ada komunitas waktu itu. Saya merasa sebuah kehampaan. Yang harusnya saya bisa mendapatkan teman-teman, kakak CG yang bisa memberikan sebuah saran. Tapi hari itu, aku bingung. Gak ngerti harus bagaimana. Waktu terus berjalan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap terus pegang hidup saya. Tuhan kasih sebuah firman kalau aku harus kuliah di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Semarang sama Kok Kris juga di situ sama. Ada sebuah kesaksian dari anak-anak CG. Anak-anak cell group, dia tuh orangnya nggak pernah baca Alkitab. Dia orang Kristen, tapi kalau ibadah ya ibadah, gereja-gereja. Tapi nggak punya hubungan yang deeper dengan Tuhan.
hanya sekedar Kristen. Jadi nggak pernah baca Alkitab. Tapi Tuhan kirim dia untuk masuk ke dalam CG ku. Dan kalau di CG aku kan ada bacaan Alkitab. Aku kasih dia untuk laporan. Dan hari ini dia menjadi orang yang sangat rajin. Bahkan itu nomor 1. Untuk bacaannya besok itu sudah dibaca. Sebegitu haus dan laparnya. Kalau kita mau mengerti. Lalu kesaksian lagi dari teman-teman. Dan dia biasa ngomong kasar. Ketika gaul-gaul sama teman-temannya, teman sekolah, ngomongnya semua keluar. Dan ketika dia memutuskan untuk meninggalkan zonanya itu, pertemanannya itu, dia lari ke teman-teman sel group. Dan saat itu dia berubah. Tidak pernah mendengar satu patah kata pun keluar dari mulutnya yang berkata kasar. Bukan kutuk yang keluar, tapi sebuah berkat, sebuah firman, itu yang keluar dari mulutnya. Dan itu yang harusnya diucapkan, dilakukan oleh anak-anak muda. Kita semua anak muda, betul? Supaya bisa begitu, hidup kita harus dipenuhi sama Roh Kudus. Supaya bisa penuh dengan Roh Kudus, bergaul dengan komunitas yang benar. Anak-anak Tuhan yang sama-sama cinta Tuhan, maka spiritnya itu akan tertransfer. Kalau kamu gaul sama orang-orang yang cinta sama Tuhan, maka kamu pun akan bisa cinta sama Tuhan, cari Tuhan di masa mudamu. Tapi juga ada satu anak lagi yang berkata, saya sangat merasa tertolong dengan bacaan Alkitab ini. Boleh ditampilin? Ini contohnya kayak gini. Saya merasa tertolong dengan bacaan ini. Ini saya mulai 13 April. Dia merasa terima kasih karena udah ngasih sebuah template yang dimana saya harus baca Alkitab. Penting ya teman-teman baca Alkitab, apalagi untuk seorang pelayan Tuhan. Kalau kamu melayani Tuhan, apalagi di mimbar, tapi kamu gak mengenal siapa Tuhan yang kamu layani, itu sama aja kamu sedang show, tampil. Itu seperti sedang menjadi seorang profesi. Kamu harus mengenal siapa Tuhan yang kamu layani. Salah satunya dengan cara membaca Alkitab. Lalu satu kesaksian terakhir. Ada satu anak yang karena ada sebuah masalah, dia kecewa. Dan saya tahu masalahnya itu apa. Dia suka cerita ke saya. Hari itu dia kecewa dan dia meninggalkan semuanya. Pelayanan ditinggal, ibadah ditinggal, sel grup ditinggal. Saya sebagai kakak CG-nya berusaha untuk mencari domba yang hilang. Nelpon, chatting, tapi semuanya gak dibalas. Yang ada dia bohong. Saya kuliah di luar kota, segala macem. Padahal enggak. Saya udah berusaha sebagai manusia untuk mencari. Nelpon, ngechat, datengin. Tapi seolah-olah gak ada hasil. Dan yang saya lakukan, saya panggil di alam roh ya. Kita kan hidup bukan hanya tubuh jiwa, tapi kita di roh. Saya berdoa dipanggil di dalam roh. Hei kamu balik, kamu gak boleh tersesat ya. Kamu gak boleh lari ikut arus dunia. Balik kamu dalam nama Yesus, kau harus pulang. Hampir 1 bulan, dia hilang. Dan saya selalu berdoa, saya panggil dia terus. Dan dia pulang ke rumah. Dia tidak tersesat. Jadi maksudnya dengan CG ini, kalau kamu lagi asik sama dunia, kalau kamu lagi asik ikutnya arus dunia, ada kakak CG yang memperhatikan kamu. Ada kakak yang mau merangkul kamu kembali, narik lagi, ayo loh, kamu tuh udah salah jalan, sini loh.
Karena anak CG itu sebuah tanggung jawab buat ketua-ketua CG. Itu kesaksian. Tapi saya juga mau ngomong sedikit tentang kalau yang udah ber-CG. Di sini coba boleh angkat tangan yang sudah ber-CG. Yang udah punya CG boleh angkat tangan. Oke Kak, masih ada yang belum ya Kak? Minta tolong dilihat ke KCG, nanti pulang ibadah boleh didatengin. Kalau yang udah ber-CG, aku pernah dengar dari beberapa ketua sel group, kalau di chat nggak dibales. Kalau di grup WA, diskusi, nanya sesuatu, nanya pendapat, nggak dibales. Cuman yang tadinya sebuah pertanyaan yang harus dijawab, tapi malah jadi sebuah pengumuman yang hanya dibaca doang. Tidak direspon. Mulai hari ini mau gak teman-teman menghargai kakak CG-mu as a leader. Kakak CG-mu juga pasti punya kesibukan, punya pelayanan, punya pekerjaan, bahkan punya keluarga. Coba belajar menghargai sedikit teman-teman. Kita maksimalkan sel group ini. Kita mau maksimalkan. Biar melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Yang belum ber-CG juga boleh ikut CG ya. Ini ada beberapa pilihan. Ada 9. Sel group itu memang cocok-cocokan. Kalau memang kamu ngerasa cocok sama salah satu, pilihlah. Kalau saat ini kamu nggak merasa cocok, kamu nggak merasa bertumbuh dengan CG-mu yang sekarang, pindahlah. Izin kan boleh ya, dipindahin ya. Jadi kami menghimbau untuk teman-teman semua untuk punya sel group, punya komunitas. Supaya jalanmu tidak tersesat dan masa depanmu dipegang terus kendali dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini masih ada satu. Ada yang tahu nama CG ku apa? Yang tahu angkat tangan maju ke depan, tak kasih. Saya kok. CG apa? Boleh yang tahu maju? Iya, apa? Eagle Nest, iya betul. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini tadi di awal yang saya bilang, untuk jadi orang Kristen itu koinonia. Harus bersekutu teman-teman, oke? Amin teman-teman, dan saya mau minta waktu sebentar aja, materi yang saya bawakan, ya teman-teman sudah lihat semua di Instagram, materinya berjudul Belajarlah Daripadaku. Sebetulnya belajarlah daripadaku, kunya itu besar. Jadi bukan belajar sama Kokris, ya boleh belajar dikit-dikit, tapi yang mau saya bawakan, belajarlah pada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita sebagai manusia, ya ini saya ngomong ini karena saya pun manusia, nggak lepas dari sebuah proses yang namanya belajar. Bener nggak? Zaman saya dulu saya masuk TK itu umur 5 tahun. Gak tahu kalau sekarang itu kan 3 tahun udah ada yang masuk playgroup ya. Dan udah semakin kecil lagi gitu. Dan itu kenapa? Kenapa dia dimasukin ke TK teman-teman menurut teman-teman? Karena dia harus belajar. Belajar apa kok? Belajar macam-macam. Ya sensorik, ya belajar mengenal ABCDE atau apa gitu-gitu loh. Proses belajar. Habis dari TK kita maju ke SD. Setelah SD tadi pagi habis graduation SD juga ya. Habis SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu semuanya tentang belajar. Jawabnya dalam hati ya. Tentang belajar teman-teman. Proses belajar hidup seseorang itu gak akan pernah berhenti. Bahkan sampai nanti, kalau saya bilang Steve Jobs, penemu iPhone ya, dia bilang stay hungry and stay foolish ya. Tetap jadi orang yang lapar dan tetap jadi orang yang bodoh dalam tanda kutip. Kenapa dia bilang gitu? Karena kalau orang bodoh dia merasa dirinya nggak bisa dan mau belajar. Bukan bodoh, ya foolish ya. Mau belajar terus, stay hungry juga, lapar. Lapar bukan berarti lapar makanan ya, kalau lapar makanan ya nanti jadinya kegemukan. Tapi lapar sesuatu yang lebih untuk mempelajari apa sih ini, sesuatu yang baru, ini apa sih? Oh ini air minum,
gimana cara buatnya? Oh gimana prosesnya? Ya apapun lah itu. Itu namanya proses belajar. Dan saya percaya kalau saya mau tanya sama teman-teman semua di sini, yang SD, yang SMP, SMA, kalian belajar itu tujuannya apa? Yang kuliah juga boleh deh, semua. Tujuannya apa? Saya bawa hadiah. Enggak. Kenapa, Marvin? Memenuhi kriteria. Kriteria apa, bro? Cewek, oke. Oke, jadi menantu yang baik ya. Yes, oke, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Mau jawab? Justin, apa Tin? Ya, oke, saya mau buka Alkitab ya. Di Ulangan 28 ayat 13. Dan ini ayat favorit semua orang Kristen. Ulangan 28 ayat 13. Tim multimedia boleh bantu? Nah, ini dia tujuan. Salah satu tujuan kita belajar itu ya jadi orang sukses, orang berhasil. Ya, di Alkitab ini dikatakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lihat. Ya, ini tadi teman-teman bilang mau jadi menantu yang baik, mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang suatu saat ketika saya berusaha, saya bekerja menjadi punya pemasukan yang baik, banyak, itu bagus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan tetap naik, terus naik dan tidak turun. Amin. Boleh kita sama katakan sekali lagi, baca ayat ini sekali lagi ya. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat aku jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku tetap naik dan bukan turun. Amin ya. Dan untuk teman-teman, untuk kita jadi kepala, untuk kita jadi nanti orang sukses, ini ada pesan Tuhan. Senang ya kalau orang ngomong pesan Tuhan, seolah-olah dengar langsung, tapi ini benar-benar dari perkataan Tuhan sendiri. Today God says. Ya, ada yang tahu program itu? Today God says, 1 menit setengah di Instagram, itu kita sudah, di Instagram Lifeguard kita sudah kerjakan. Tapi hari ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kita mau sama-sama buka Alkitab kalian, buka gadget kalian, di Matius 11 ayat yang ke-29. Teman-teman harus bawa Alkitab ya kalau ke gereja ya. Entah Alkitab yang seperti ini, atau Alkitab di gadget, minimal kalian harus tetap bawa Alkitab. Jangan sampai tidak, karena itu lambang kita sebagai orang Kristen. Matius 11 ayat 29, ayat 30, sorry Kak. Sorry Steve, ayat 30. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama. Sebentar, 29, sorry. Saya ngerjain Steve ya. Sama-sama ya, kita mau baca ya, Matius 11 ayat 29. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, ini perkataan dari Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tadi kita sama-sama nyembah, angkat tangan, kau baik Tuhan, terima kasih. Itu Tuhan Yesus bilang sama kalian, bilang sama saya, malam hari ini, belajar daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya mau garis bawahi materi saya yang hari ini, saya cuma bahas tentang yang rendah hati teman-teman. Menurut teman-teman, rendah hati itu apa sih? Apakah itu rendah hati? Rendah hati itu kok nggak bisa ngapa-ngapain? Orangnya malu, diem di pojokan, merenung. Tahu-tahu ya ngabisin makanan misalkan. Atau apa? Rendah hati disuruh, kok nggak bisa? Rendah hati, saya nggak bisa kok. Itu bukan bagian saya. Main musik kayak Andrew tadi, luar biasa Andrew. Main musik, kok saya nggak bisa? That's not rendah hati teman-teman. Saya mau bacain dari KBBI. Biar sedikit kayak guru bahasa Indonesia. KBBI dikatakan seperti ini. Arti rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Saya sempat bingung juga ini kenapa cuma tidak sombong dan tidak angkuh. Menurut KBBI, rendah hati itu tidak sombong dan tidak angkuh. Kalau menurut teman-teman, saya mau tanya nih. Untuk jadi orang yang rendah hati itu gampang apa enggak sih? Untuk enggak sombong.
enggak, angkuh. Angkuh itu dikatain, dinasehatin, alah apa jari ira, tarpira, apa sih ira? Gitu, angkuh. Oh gitu ya, ya wis seraira baik, karpira baik, bahasa Cirebone. Itu angkuh. Teman-teman, untuk jadi orang yang rendah hati, itu gampang apa susah? Ada yang jawab gampang, ada yang jawab susah? Ada yang jawab gampang nggak? Saya bilang gampang susah. Kenapa? Saya mau cerita pengalaman pribadi. Saya itu melihat pengalaman dulu ya, ketika saya seusia saya mulai belajar dari SMP, SMA, lalu kuliah. Saya tuh benar-benar seorang yang pembelajar banget. Apa-apa tuh pengen tak pelajarin semua, teman-teman. Dan itu saya bawa sampai sekarang sebetulnya. Saya ingat, tapi ada satu hal yang berubah dari diri saya hari-hari ini, dan saya mau akuin juga sama teman-teman nanti. Ada satu hal yang berubah dari diri saya waktu zaman saya ngeliat flashback hidup saya ya. Saya mau teman-teman nanti belajar ya. Ketika saya kuliah, saya tuh ketika dipercayakan apa-apa, saya bilang, oh ya oke, saya mau coba dulu, saya mau belajarin dulu. Dan waktu itu saya mulai karir pertama saya kerja tuh mulai dari penjaga warnet, teman-teman. Jadi bener-bener jadi jaga warnet 8 jam, kerja dari jam 4 sampai jam 12 malam. Waktu itu zaman saya kuliah, jaga dengan gaji hanya 20.000 sehari. Dan itu saya nikmatin, luar biasa. Saya nikmatin 6 bulan saya bekerja di sana. Saya bersyukur dan saya bisa belajar, oh di warnet tuh bisa punya sistem seperti ini. Saya bisa begini begitu. Lalu saya akhirnya pindah kerja, waktu itu ada tawaran. Dan itu merupakan sebuah tawaran, saya percaya teman-teman, itu Tuhan bukakan, arahkan saya untuk melamar di tempat itu. Yaitu di TTH, Taiwan Tea House. Ya, teman-teman yang pernah tahu ya, saya pernah kesaksian juga tempat ini. Saya bekerja di sana mulai dari barista, part time. Bener-bener waktu itu owner punya toko baru dan saya bekerja sebagai part time di sana, gaji nggak seberapa. Tapi yang saya itu ya mulai dari part time. Seiring berjalannya waktu, owner melihat saya tuh orang yang mungkin ya menurut dia ya bisa dikasih tahu dan bisa diajarin. Kuncinya cuma itu kalau saya bilang. Karena saya tuh di atas saya ada beberapa senior yang lebih bagus dalam tanda kutip, lebih senior, mereka udah masuk duluan. Saya tuh orang keempat di sana yang masuk. Saya mungkin menurut owner, oh ini orang bisa diajarin, dan kalau diajarin tuh ya, oh gitu ya kok. Bukan kalau diajarin, nih cara nge-shake bubble, nge-shake minuman, begini. Oh iya kok, saya udah tahu kalau itu. Mungkin beda ceritanya. Oh kok, iya kalau nge-shake bubble saya juga tahu, kalau gitu doang mah gampang. Akan beda ceritanya, tapi waktu itu saya ingat banget, saya diajarin, saya memperhatikan dengan detail. Oh gitu ya, oh gitu ya. Oh nge-shake-nya gini, saya cobain. Oke, coba. Saya cobain, dan akhirnya saya waktu itu ya dipercayakan lebih jadi tim leader. Setelah jadi barista ya naik satu tingkat jadi tim leader. Saya punya beberapa bawahan, dalam arti yang ya bawahan lah kalau secara struktural perusahaan ya. Saya diangkat jadi tim leader. Sampai suatu ketika, saya persingkat cerita saya, owner itu dia mau buka cabang. Salah satu tempatnya itu di Tegal, dan dia lihat Cirebon itu punya pasar yang bagus. Akhirnya ditentukanlah buka di Cirebon. Itu saya bersyukur karena saya ditaruh di sana dan saya dipercayakan. Teman-teman, saya mau singkat ceritanya. Waktu itu saya dipercayakan sama owner saya tuh, ditanya, kamu mau nggak pegang toko di Cirebon? Di CSB Mall, dia bilang. Ah, yang bener kok, saya belum bisa ngapa-ngapain. Itu saya kondisi masih kuliah semester 6 kalau nggak salah. Tahun 2014 apa 2015, saya masih kuliah dan itu ditanyakan seperti itu. Oh gitu ya, kenapa? Saya bingung, kenapa saya yang dipercayakan padahal di depan saya, di atas saya ada beberapa yang lebih capable menurut saya. Tapi saya belajar ketika saya ngeliat dulu, oh kayaknya ya salah satunya saya tuh mau belajar teman-teman. Itu seiring berjalannya waktu ya, saya menikmati, saya pegang toko, saya posisinya di waktu itu sebagai manajer, terus puji Tuhan, toko berkembang, punya beberapa toko, jadi manajer area di beberapa kota, di Bekasi, ya di Bandung, ada di Tegal, Pekalongan, beberapa kota itu di bawah saya.
Dari situ saya melihat untuk jadi orang rendah hati itu kalau kita nggak punya posisi, kalau saya sebagai barista awal itu gampang banget kayaknya. Tapi saya ngelihat begitu saya udah di atas, ada sesuatu yang beda sama saya teman-teman. Waktu itu ketika saya udah di atas, udah jadi manajer area, saya tahu ada sedikit yang salah. Kadang, ini doang, jadi menyepelekan. Oh ini doang gampang ini mah. Oh ini doang mah gampang. Ngerjain ini gitu. Oh buka toko di sini, pasti laku lah, gampang lah. Tanpa sadar kayak kesombongan itu mulai ada. Nggak tahu diri teman-teman. Nggak inget siapa saya dulu di hadapan, ya di owner, depan owner saya. Seringkali itu yang terjadi. Untuk kita tahu untuk kita jadi rendah hati itu gampang. Kalau pas lagi nggak punya posisi atau kita rendah, lagi di bawah, apa yang mau ditinggikan kalau kita di bawah? Apa yang mau dibanggakan dalam tanda kutip? Tapi ketika kita udah di atas, udah punya posisi, udah punya jabatan, nah itu ujian sesungguhnya. Ya ini berbicara juga untuk ketua sel group, teman-teman, ya pemimpin divisi-divisi juga, termasuk saya pribadi. Ingat Tuhan Yesus sendiri yang berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu. Nah, lalu pertanyaan saya lanjutkan ya. Kok kenapa sih harus rendah hati? Saya mau buka di Amsal 18 ayat 12. Ini saya bacakan bahasa Indonesia masa kini. Kenapa kok kita harus belajar sama Tuhan rendah hati? Yang pertama di Amsal dikatakan seperti ini, Amsal 18 ayat 12. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ya, lalu saya sambung lagi ke 1 Petrus 5 ayat 5. Ini kan terjemahan baru ya, saya bacakan BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, sebab dalam Alkitab tertulis Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Simple, kenapa kita harus belajar rendah hati? Kenapa kita harus jangan jadi orang yang angkuh dan sombong? Jelas tadi Alkitab katakan, kalau orang angkuh itu akan jatuh teman-teman. Jatuhnya dalam hal apapun, dalam hal ya kalau ada di posisi seringkali ternyata begitu kita udah merasa bisa, ternyata pas hari hanya nggak bisa. Seringkali kayak gitu teman-teman. Itu orang yang angkuh. Ya. Dan yang tadi Allah itu menentang orang yang sombong. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Jangan jadi orang sombong karena itu akan ditentang oleh Tuhan sendiri. Ya, dia mengasihani orang yang rendah hati. Ya, amin teman-teman. Ya, lalu ciri, nah ini ciri orang yang rendah hati itu gimana sih kok? Kalau Tuhan Yesus bilang harus rendah hati, ciri-cirinya gimana? Yang nomor satu adalah tidak mudah tersinggung. Kita mau baca sebuah kisah di Markus 9 ayat 20. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 20. Ini kisah ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembuhkan orang ya. Nah, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ingat ya, saya mau bacakan sedikit sebuah teman-teman ayat Markus 9 ayat yang 20. Lalu mereka membawanya kepadanya Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ingat ya, ada sebuah peristiwa ketika Yesus sedang jalan dan dia diminta tolong sama seorang ayah. Yesus, tolong anak saya, tolong ini, seperti ini keadaannya. Kerasukan, jadi seperti ini. Ya, dijelaskan lagi di ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bayangin teman-teman, ada seorang, dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Tetapi perkataannya itu sebetulnya kalau saya lihat nanti kita mau bahas sama-sama, itu seperti menyakiti Tuhan Yesus sih. Ya. Di sini Tuhan Yesus itu menunjukkan dirinya kalau dia itu sebagai pribadi yang rendah hati.
Bayangkan sekarang Tuhan Yesus itu dia di ayat sebelum-sebelumnya dia mengerjakan banyak mukjizat, mengubah anggur itu kan, air menjadi anggur, lalu menyembuhkan orang. Sudah banyak mukjizat dan orang-orang tuh sudah tahu, ayah ini tahu reputasi Tuhan Yesus. Oh, dia yang diceritain banyak orang untuk nyembuhin ya. Oh, kayaknya bisa. Makanya dia ketemu Yesus. Yesus tolong. Tapi ada satu perkataan yang nyakitin Tuhan Yesus sebetulnya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, nggak akan tak sembuhin. Dikatakan seperti ini, kalau tadi teman-teman baca ayat 22. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Lihat, kalau engkau dapat, tolong Tuhan. Kalau engkau dapat, garis bawahi kata ini, kalau engkau dapat. Kalau orang yang sudah punya reputasi, ya contohnya saya sendiri aja deh, pemain musik udah jago, udah oke, terus tiba-tiba dibilangin sama WL baru ceritanya, kok lu bisa nggak sih main yang bagus? Orang siapa? Drummer atau siapa ya? Siapapun penari yang paling jago, Fitki misalkan. Lu bisa nggak sih nari yang bagus Ki? Sama orang yang baru belajar ceritanya. Itu kalau saya jadi Tuhan Yesus, itu sama kayak Tuhan Yesus. Dia punya reputasi menyembuhkan, tapi diragukan, ditanya, jika engkau dapat, bahasa lainnya kalau engkau bisa. Itu saya kalau jadi Tuhan Yesus, saya akan bilang, down langsung misalkan sembuh ya. Tapi ini yang ajaib, Tuhan Yesus dia nggak tersinggung sama sekali teman-teman. Lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat 23. Ini yang kita harus belajar dari Tuhan Yesus. 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Lihat Tuhan Yesus menanyakan, jika engkau dapat. Lu yakin gitu? Tapi Tuhan Yesus itu rendah hati banget. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Responnya bukan jawab, gue pasti bisa, nih gue tunjukin, jedem, gue merem dia sembuh, tuh kan, sembuh kan? Nggak gitu men, dia jawab, awalnya mungkin sedikit tersinggung ya, kayak sedikit panas, kata lu kalau gue dapet, oke dia calm dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lihat, responnya Tuhan Yesus tuh rendah hati banget teman-teman. Lihat, ya saya kalau jadi Tuhan Yesus, mungkin gak akan saya ladenin itu orang. Udah orang minta tolong, tapi menyenggol reputasi kita. Ketika reputasi kita disenggol, kedudukan kita disenggol, bisa nggak kita rendah hati? Ketika skill kita, apapun, talenta kita semuanya disenggol, dipertanyakan, tetap bisa rendah hati apa enggak? Ya, saya percaya dan kita semua masih belajar, terus belajar. Lihat pribadi Tuhan Yesus ketika dia disenggol, ketika dia disinggung, ya spesialisasinya, kebisaannya, tapi dia tetap rendah hati. Amin teman-teman. Dan ciri rendah hati yang selanjutnya, tadi yang pertama tidak mudah tersinggung. Ini yang selanjutnya. Yang kedua adalah mau ditegur. Nah ini orang yang rendah hati itu ciri-cirinya, dia mau ditegur teman-teman. Kalau ditegur itu enak enggak sih? Saya bilang enggak enak. Ada yang bilang enak? Angkat tangan. Ditegur itu enggak enak men. Percayalah. Saya nyiapin khotbah ini, saya harus ngalamin banyak hal. Jujur, saya tuh selalu sharing sama istri saya, Cive. Non, aku tuh ketika dikasih jadwal untuk khotbah, untuk sharing, itu kayaknya tuh habis itu pasti ngalamin apa yang gue sharingin, apa yang aku sharingin. Dan Vivian juga ternyata sama. Iya, kenapa ya ketika kita habis sharing, jadi firman bermata dua tuh kayak gitu teman-teman. Sana dan kesini, kayak ngomong juga. Itu dan kita ngalamin. Tapi untuk yang kali ini sejujurnya ada spesial. Karena saya ngalamin ini sebelum sharing. Saya harus harus ditundukkan, harus menurunkan ego saya. Saya harus menjadi orang yang mau ditegur. Saya tuh susah banget ditegur karena egonya saya teman-teman. Tapi
Beberapa minggu lalu saya mengalami, ya saya dengan teman-teman pelayanan, ego saya tinggi banget. Jadi ketika ditegur tuh mental semua. Saya bantah setiap omongan orang. Ini udah bagus menurut gua. Menurut gua ini udah bagus. Ngapain sih lu sok tahu? Gua sok tahu. Gitu. Itu saya ngalamin teman-teman. Dan saya pun, saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok kali ini beda. Kenapa di awal sebelum saya sharing, ternyata Tuhan bilang, pengen kamu menang dulu baru bisa bagikan. Pengen kamu selesaiin dulu battleground kamu, kesombongan kamu habisin dulu. Baru kamu bisa sharing. Dan saya percaya bukan saat ini aja, ke depan pun gak akan pernah berhenti. Kita harus belajar yang namanya rendah hati. Ya teman-teman, ya itu yang kedua, mau ditegur. Nah ini saya mau baca tentang Raja Daud. Kita buka di 2 Samuel 12 ayat yang ke-1. Masih semangat teman-teman ya? Masih semangat, amin. Ini yang terakhir sih, saya nggak banyak panjang. 2 Samuel 12 ayat 1. Ini dia. Ini adalah kisah tentang, judulnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ingat ya teman-teman, waktu itu Daud itu sebagai raja, dia orang paling tinggi di dalam sebuah kerajaan, nomor 1. Ya, dia orang yang paling punya kuasa. Semuanya dia punya, dia bisa ngatur apapun. Istri boleh, makanan boleh, apapun. Mau memperkerjakan orang, menyuruh orang, kamu kerja di sana, boleh. Dia punya segala kuasa. Kita serang di sana, dia punya kuasa itu sebagai raja. Dan tahukah teman-teman, Daud itu ternyata mendapat julukan the man after my own heart dari Tuhan. Salah satunya, dia itu rendah hati ternyata teman-teman. Tahu dari mana kok? Di peristiwa ini, ingat ya waktu itu Daud mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya dengan cara membunuh si suaminya, Uria. Ya, jadi tahu semua ceritanya. Waktu itu Daud benar-benar saya bilang hilang kendali. Dia tega-teganya ngebunuh orang yang tak bersalah. Dan ini juga kita belajar juga sih hari ini. Satu dari Daud dan kedua dari Nathan juga. Nathan itu kalau saya lihat di ayat ini dia tuh nabi ya. Nabi Nathan itu mungkin rada sungkan. Saya kalau mau negur Daud gimana caranya? Jangan sampai saya nanti dibunuh. Jangan sampai Daud tuh tersinggung. Saya mau baca ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya dengan perumpamaan, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor domba yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum. Ayat keempat, pada suatu pagi orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya untuk memasaknya. Akhirnya si orang kaya ini ngambil domba yang punya orang miskin itu. Lihat, Nathan itu datang sama Daud, nggak langsung negur, lu tuh ya Daud, jadi raja nggak becus, lu raja tapi kenapa ngebunuh istri orang? Dia pakai perumpamaan. Ada seorang seperti ini. Dan lihat responnya Daud ketika dia dikasih perumpamaan itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Padahal, tahu semua ya, itu si Nathan itu merumpamakan, itu tuh kamu. Di ayat, lucu sih. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ini ngomong tinggi, kamu tuh ngomong segala macam, itu tuh kamu. Ya. Begini langsung Nathan begitu selesai dia langsung tembakin langsung. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau, telah kuberikan isi rumah tuanmu. Bla 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 bla, langsung dimarahin. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir, malah petaka dan sebagainya. Lihat, begitu Daud itu kaget dong dia. Langsung Nathan ceramah segala macam ya masuk. Dan saya belajar juga dari Raja Daud ketika dia dapat teguran, ketika dia diperingatkan seperti itu, responnya kita lihat ya.
Sebentar. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lihat, ketika dia ditegur sama seorang yang sebenarnya di bawahnya dia. Natan itu saya percaya di bawahnya Saul gitu loh, di bawahnya Daud. Dia tuh bawahannya, tapi ketika ditegur, dia bilang, oh aku sudah berdosa, aku salah kali ini. Dan Tuhan itu Tuhan yang baik. Dilanjutkan ayat tadi, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lihat, sama-sama teman-teman, saya pun yang ngomong di depan teman-teman ini juga orang yang sombong, orang yang perlu dididik. Dan saya sharing ini, saya mau kita sama-sama belajar, koreksi hati kita. Adakah ketika kita ditegur sama orang yang lebih rendah dari kita, teguran itu malah kita, gua bunuh lu, set. Ya, ingat ya Saul, ini bahasan panjang lagi sebetulnya kalau bahas Saul lebih seru lagi. Saul itu punya kecenderungan, dia punya luka batin. Dari awal kecil dia punya luka batin yang belum sembuh. Sampai akhirnya Saul itu, ya itu panjang sih. Saul ya tahu sendiri bunuh diri. Ya, Daud, bahkan Saul pun pernah membunuh siapa namanya nabi-nabi waktu itu. Ini sebuah bahasan yang beda, tapi itu bukan topik saya hari ini. Ya, kita mau belajar dari Daud dulu. Dia rendah hati. Maukah teman-teman ketika kita ditegur sama pemimpin, jangan sama pemimpin mungkin bisa, sama bawahan, sama anak cell group kalian, sama orang yang mungkin tidak punya apapun, ya orang bukan siapa-siapa, ketika ditegur, mau gak sih kita kayak Daud, koreksi diri kita dan ngaku di hadapan Tuhan, ya Tuhan aku berdosa, aku orang yang berdosa di hadapan-Mu. Amin teman-teman. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, belajar daripadaku. Ini perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus. Dikatakan, belajar nak daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Yuk kita sama-sama tutup mata kita. Kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama sekali lagi nyanyikan pujian yang tadi di awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ini adalah sebuah lagu yang luar biasa juga teman-teman. Boleh teman-teman pemusik nyanyinya dengan lembut ya. Kita nyanyi dengan lembut. Ini sebuah lagu yang saya nggak pernah janjian sama Daniel, sama Kobombom sebagai WL. Tapi ini lagu yang mengutarakan ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kuandalkan. Kalau teman-teman pelajari liriknya, kata demi kata, lagu ini sebetulnya lagu yang mengajari kita. Membuat kita jadi rendah hati teman-teman. Itu yang memaksa diri kita. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Katakan sama-sama dari awal, ku hidup karena anugerah. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari bangkit berdiri teman-teman, bangkit berdiri sekali lagi katakan.
kasih-Mu Kau memilihku. Biar keluar dari hati kita hidupku semua karena cinta-Mu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pimpin jalan kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan sekali lagi. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tangan. Ini doa kami Tuhan malam hari ini. Kami tidak dapat jalan Tuhan. Kami tidak mau hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Saya mau kesaksian sedikit teman-teman. Dari proses saya SMP, SMA, saya termasuk orang yang dipegang sama Tuhan. Saya berkali-kali jujur ketemu dengan orang pergaulan circle yang buruk teman-teman. Rokok, narkoba, seks. Saya mengalami itu teman-teman. Bahkan saya tuh bersyukur banget ketika saya dituntun sama Tuhan, ditarik sama Tuhan. Saya ingat banget teman-teman ketika saya jadi jaga warnet, itu yang namanya pornografi, yang namanya judi, itu di depan mata saya mudah sekali teman-teman. Zaman itu orang cari pornografi itu ya di warnet, orang cari judi itu ya di warnet. Dan saya ada di tempat itu teman-teman, saya jagain warnet. Kalau saya lihat hidup saya, Tuhan jagai saya, Tuhan pegang tangan saya. Waktu itu saya ingat banget, ini lagu ini salah satu lagu yang paling berkesan. Karena di awal tahun, tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini dalam hidup saya. Awal tahun itu sepanjang tahun itu dan saya menyaksikan sama teman-teman penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hidup kita. Karena Tuhan yang jagai hidup kita teman-teman. Kita gak bisa, jujur terlalu sulit kalau bukan Tuhan yang menjagai kita. So mulai malam hari ini kita mau sama-sama satu hati, sepakat berdoa, minta sama Tuhan dengan sungguh, Tuhan ini hidupku, pegang hidupku Tuhan. Mari angkat tangan kita, mari angkat tangan kita. Tuhan ini hidupku, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biar jadi pada kami Tuhan, pegang Yesus, pegang tangan kami ya Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Walaupun kami dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, pegang tangan Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama. Sekali lagi katakan sama-sama dengan kuat. Yesus, oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup.